Saya yakin teman-teman bisa. Saya yakin teman-teman bisa. Ya. Cuman mungkin karena belum terbiasa seperti yang disampaikan oleh Mbak Fatima adalah belum terbiasa karena baru, jadi memang terasa berat untuk dicerna. Jika dicoba pasti bisa. Bukan gitu ya Mbak Fatima ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Apa kabar? Malam, Pak. Malam, Pak. Apakah hari ini Malam, kabarnya Pak. luar biasa? Ya, bagaimana di tanggal muda ini? Apakah Agak sibuk, ada hal? Ya, Agak sibuk. agak sibuk. Sibuk menghabiskan uang atau sibuk apa ini? Sudah habis, Pak, uangnya, Pak. Oh, udah habis. Astaga. Sama dong dengan saya, udah habis semuanya. Baik ya, kita berjumpa lagi di mata kuliah yang sama ya untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Di mana untuk topik yang perlu kita bahas di malam hari ini adalah masih berkaitan dengan penjualan konsinyasi. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dan juga yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal penjualan konsinyasi. Ya. Oke. Baik ya. Sebelum saya lanjut dengan materi, maka saya ingin mereview terkait dengan bagaimana ya materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, seperti yang saya katakan tadi adalah pada penjualan konsinyasi itu kita ketemu atau kita tahu bahwa ada yang disebut sebagai para pihak. Yang dimana para pihak ini kalau dalam penjualan konsinyasi itu ada yang namanya konsinyi dan ada yang namanya konsinyor. Ya. Semoga teman-teman masih ingat siapakah ya yang disebut sebagai konsinyor? Orang yang memiliki barang. Orang yang memiliki barang. Yang lain? Iya, yang menitipkan barang, Pak. Dia yang menitipkan barang. Yang lain lagi? Pemilik barang. Pemilik barang. Oke ya, puji Tuhan ya, meskipun ada beberapa aja yang menjawab, tapi saya yakin teman-teman sudah paham dan sudah tahu ya. Yang namanya para pihak dalam penjualan konsinyasi itu ada konsinyi dan konsinyor. Kalau konsinyor itu adalah pengamat atau yang disebut sebagai apa? Pemilik barang ya, atau orang yang menitipkan barang. Nah, kalau konsinyi itu adalah sebagai penjual, orang yang menjualkan barang dari konsinyor. Lalu satu lagi yang perlu saya review adalah terkait dengan ya hal-hal apa ajakah yang perlu diperhatikan ya, hal-hal apa ajakah yang perlu diperhatikan dalam ya kaitannya penjualan konsinyasi. Penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti dengan kepindahan hak milik, Pak. Oke, baik Mbak Agnes, terima kasih. Mbak Agnes mengatakan adalah ya pengadaan barang penjualan konsinyasi tidak diikut dengan perpindahan hak atas kepemilikan barang. Barang-barang konsinyasi tidak diperhitungkan sebagai persediaan, Pak. Barang konsinyasi tidak diperhitungkan sebagai persediaan oleh? Ada terusannya dong. Konsinyor. Oleh siapa?
Konsinyi, Pihak Pak. konsinyi. Pihak Pihak konsinyi, Pak. Konsinyi. Ya. Barang konsinyasi tidak diperhitungkan atau tidak termasuk di dalam perhitungan persediaan oleh pihak konsinyi. Oke, 2 cukup. Lalu yang terakhir adalah, ya, apa sih alasan utama, ya? Alasan utama bagi pihak konsinyur itu melakukan bekerja sama atau melakukan penitipan barang kepada konsinyi. Apa alasan utama? Menekan biaya promosi, Pak. Ya, Menekan biaya promosi. menekan atau mengurangi biaya promosi. Iklan juga. Baik. Mbak Eprilia, Mbak Rizky Amalia kayaknya mau menjawab itu. Monggo Mbak Rizky. Terserah mau milih yang bagian mana. Mau milih bagian si pengamat atau si penjual, silahkan. Alasan utama mereka melakukan ini apa? Iya, terima kasih banyak. Wah, jawabannya luar biasa dari Mbak Rizky. Ya. Saya ke Mbak Anis. Mbak Anis, apa alasan utama atau alasan mereka melakukan kerjasama ini apa gitu kan ya? Baik dari sisi si pemilik barang atau pengamat maupun dari sisi penjual atau konsinyi. Apa gitu? Hebat, tepuk tangan buat Mbak Anis. Wah, luar biasa. Ya. Sekarang saya ke Mas Faktur. Mas Faktur Rahman. Apa Mas? Oh, Mas Faktur. Alasannya apa? Terserah, mau di bagian pengamat atau mau di bagian penjual, silakan. Iya, luar biasa jawaban Mas Faktur. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa tidak menjawab maksudnya ya. Oke, terakhir. Ya, saya ke Mas Bayu. Mas Yudi. Mas Ya, Pak. Yudi. Apa sih alasannya? Saya tahu, Pak. Oh iya. Iya. Dari si penjual itu resiko tertentu dapat dihindari dari sisi penjual. Dari sisi penjual yang disampaikan oleh Mas Bayudi adalah mengurangi resiko ya. 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 Terus tidak memerlukan modal besar, Pak. Tidak memiliki modal besar. Ada lagi? Itu aja cukup, Pak. Cukup. Ya. Itu aja, Pak. Baik, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ya. Ingat-ingat ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, kewajiban, ya. Habis itu terkait dengan apa sih alasan utama mereka? Ya, alasan utamanya adalah terkait kalau kita melihat dari sisi penjual, ya, menghindari dari resiko-resiko yang terjadi. Ya, dan juga yang paling penting adalah tidak membutuhkan modal yang besar. Itu kalau dari sisi penjual. Lalu dari sisi pemilik, ya, dari sisi pemilik. Kalau dari sisi pemilik, ya, maka dalam hal ini adalah untuk memperluas pangsa pasar, ya, atau memperluas pangsa pasar, atau lebih dikenal adalah memperkenalkan produk tersebut secara meluas. Oke. Yang perlu kita garis bawahi adalah, ya, yang perlu kita garis bawahi dan yang perlu kita ingat adalah, ya, di saat manakah si penjual dan si pembeli, si penjual dan si pemilik, ya, melakukan pencatatan jika menggunakan metode laba terpisah. Itu aja. Di saat kapan dia melakukan pencatatan, ya?
kalau menggunakan metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Oke. Kalau di kasus yang pertama tadi teman-teman ya, kalau di kasus yang pertama atau yang ilustrasi yang sudah kita bahas, di mana di situ adalah si penjual itu berhasil, ingat ya, si penjual berhasil menjual seluruh ya barang konsinyasi. Sehingga dalam hal ini adalah kita sangat mudah dalam menghitung, ya kita sangat mudah dalam menghitung, ya. Yang pertama adalah kita menghitung harga pokoknya dulu ya. Kalau metode laba terpisah, ya laba terpisah, di sisi penjual dia akan menghitung harga pokok, ya. Barang yang dikirim, ya barang yang dikirim, jumlahnya berapa, dan harga pokok per unitnya berapa. Maka dia akan langsung mengakui harga pokok tersebut. Nah, begitu juga ya si penjual pada saat dia melakukan penjualan, dia akan langsung mengakui karena secara keseluruhan itu laku terjual, maka dia langsung mengakui ya, mengakui semua penjualan tersebut ya. Dengan menjurnal apa? Dengan menjurnal, mendebet ya, mendebet kas dan mengkredit penjualan. Tuh. Ya, ini sama halnya biasa gitu kan ya. Cuma ya, saya kan menjelaskan konsep secara umumnya. Ya, atau secara sederhananya. Ya. Saya ulang kembali, secara sederhananya, teman-teman tidak perlu memperhatikan atau tidak perlu menghafal ya. Untuk sementara tidak perlu menghafal ya nama-nama rekening dari pihak penjual dan pihak pembeli, pihak penjual dan pihak pemilik dengan menggunakan dua metode tersebut. Tidak perlu dihafal dulu. Ya, tidak perlu dihafal dulu. Ya. Karena semua akunnya itu sama. Yang perlu teman-teman pahami aja, yang perlu teman-teman benar-benar cerna adalah ya. Satu, ya, bagaimana pada saat barang itu dikirim? Kalau menggunakan metode laba terpisah, ya, kalau menggunakan metode laba terpisah, pada saat barang itu dikirim, maka si pemilik harus apa? Harus melakukan pengakuan atau pencatatan. Dengan jurnalnya bagaimana? Ya, dengan jurnal mendebet, ya, mendebet barang konsinyasi dan mengkredit persediaan. Lalu pertanyaannya adalah nilai yang diakui pada saat itu nilai apa? Apakah nilai penjualan ataukah nilai harga pokok? Jawabannya adalah nilai harga pokok. Di sisi penjual, ya di sisi penjual pada saat dia menerima barang, ya apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan pencatatan. Karena apa tadi? Karena itu bukan barangnya si penjual. Dia tidak mengakui itu adanya penambahan persediaan. Oke, ya. Si penjual pada saat menerima barang dia tidak akan mencatat karena bukan menambah persediaan dari si penjual. Itu kalau metode laba terpisah. Yang berikutnya adalah yang perlu dicatat itu adalah yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan. Ya, biaya yang dikeluarkan. Kalau di sisi penjual, maka dia hanya mencatat yang berkaitan dengan biaya-biaya apa aja yang dikeluarkan, ya, berkaitan dengan pengadaan barang konsinyasi. Kalau tadi saya ngambil contoh adalah, baik itu adalah biaya angkut, ya, biaya angkut yang ditangguhkan oleh penjual. Ya, karena perlakuan biaya angkut kan ada dua, ya. Nanti teman-teman perhatikan atau baca lagi di pengantar di materi dasar akuntansi yang berkaitan dengan bagaimana pengakuan atas biaya angkut. Ya, biaya angkut itu diakui, ya, bisa diakui oleh si penjual dan diakui oleh si pembeli. Ya.
Nah, artinya apa? Ya, artinya di sini ya teman-teman, ya kalau dalam penjualan konsinyasi ini, kalau misalnya perjanjiannya adalah semua biaya ditanggung oleh si penjual, apapun biaya yang biaya yang ditanggungkan itu oleh si pembeli, apapun biaya yang dikeluarkan, ingat, saya tegaskan kembali, kalau dalam perjanjian konsinyasinya itu adalah segala bentuk biaya yang dikeluarkan atas barang konsinyasi sampai kepada si penjual sudah menjadi tanggung jawab si pemilik barang. Maka dalam hal ini ya, jika kontraknya demikian, maka dalam hal ini adalah jika si penjual mengeluarkan biaya sedikit pun, maka ya dia harus mencatat itu adalah sebagai apa? Sebagai utang. Utangnya siapa? Utang kepada si siapa? Ya, utangnya siapa? Utangnya pemilik barang. Ya. Kalau seakuntansi secara umum ya, maka dia itu karena dia punya kewajiban untuk menagih, maka dia akui itu adalah sebagai apa? Sebagai piutang. Ya enggak? Sip. Ya enggak? Kalau saya sebagai pembeli, kalau saya mengeluarkan biaya ya, yang itu bukan menjadi tanggung jawab saya, maka itu sudah saya akui sebagai piutang, yang dimana nanti suatu saat saya harus tagihkan kepada si pemilik. Itu kalau dalam akuntansi umum. Ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, yang teman-teman juga perlu perhatikan itu adalah terkait pada saat ya, yang jurnal pada saat menerima laporan, ya, menerima laporan dan ya menerima pembayaran. Itu aja. Dan yang terakhir adalah terkait dengan penutup. Ya, kalau penutup kan isinya apa? Menutup semua akun-akun yang sudah dikeluarkan yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Ya. Saya yakin teman-teman bisa. Ya. Cuman mungkin karena belum terbiasa seperti yang disampaikan oleh Mbak Fatima adalah belum terbiasa karena baru, jadi memang terasa berat untuk dicerna. Jika dicoba pasti bisa. Bukan gitu ya Mbak Fatima ya? Pak, saya lagi punya sesuatu ditanya, jawabnya gimana gitu. Saya sukanya gitu soalnya. Saya sukanya gitu kan ya. Sorry Pak. Enggak apa-apa kok ya. Kan saya nggak larang gitu ya. Kan dalam perjanjian dan di ketentuan saya atau peraturan saya kan tidak melarang ya, tidak melarang. Cuman saya sendiri nanti yang bingung gitu kan ya, ketika saya tanya pada orang yang lagi punya, bingung gitu kan ya. Kalau dekat pasti saya takut muncrat kan gitu ya. Tapi berhubung karena virtual gini kan ya saya nggak takut gitu kan ya. Saya nggak takut. Oke, untuk itu pertemuan hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Saya sampaikan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir dan bertahan sampai dengan sekarang. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Saya terima kasih semuanya.